Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fatin Zulekha. Saya berasal dari program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 12416236682. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Boleh dulu perkenalkan nama Ibu siapa dan anaknya? Baik Bu, perkenalkan nama saya Ibu Naila dan anak saya namanya Kaila dan Ibu Naila. Iya. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Fatin Zulekha. Saya di sini sebagai koordinator. Nah, Ibu dan Naila boleh panggil saya Ibu ataupun Kakak Fatin. Senyamannya Ibu dan Naila saja. Posisi duduknya udah nyaman Ibu dan Naila? Ya. Jadi gimana kabarnya Ibu dan Naila hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik. Baik, alhamdulillah. Belum kita mulai sesi konseling pada hari ini, apakah Ibu dan Naila udah pernah konseling sebelumnya? Belum Bu. Kalau Ibu? Belum juga. Oke. Baik. Jadi karena di sini Ibu dan Naila belum pernah konseling, di sini saya jelaskan dulu ya apa itu konseling keluarga. Nah, konseling keluarga ini merupakan proses yang membantu anggota keluarga seperti Ibu dan Naila untuk lebih saling memahami dan tentunya memperbaiki komunikasi antara Ibu dan Naila. Nah, jadi di sini kita sama-sama bisa menemukan solusi dengan yang tengah supaya keluarga Ibu menjadi keluarga yang lebih
rasa kesal itu sebenarnya ada rasa sedih juga sebenarnya ya Naila. Iya Bu. Di sini saya ingin memahami lebih jauh ceritanya. Jadi pertengkaran ini tuh terjadi terakhirnya kapan? Kalau nggak salah terjadinya itu minggu lalu sih Bu. Minggu lalu. Dalam minggu lalu itu apa yang terjadi? Si Naila itu dia tuh hampir pulang jam 11 malam lah Bu. Apalagi dari sebagai anak perempuan tuh nggak boleh pulang larut-larut malam itu. Oh, jam 11 malam. Iya Bu. Oh, Naila, jam 11 malam itu sebenarnya apa yang terjadi? Lagi makan. Lagi makan. Iya. Oh, apakah Naila sedang makan itu Naila sebelumnya memberitahu kepada mama kayak mama aku lagi di sini makan sama teman gitu? Lupa Bu. Berarti Naila itu nggak ngabarin mama ya? Iya, nggak ngabarin. Oh, setelah Naila itu lupa lihat telepon dari mama, apa perasaan Naila pada saat itu? Ya karena lupa tuh kan orang lupa. Terus karena mama berada di pagi kan, jadi saya takut aja orang kayak bawa saya takut dimarahin. Gara-gara telepon yang berkali-kali dari mama ini. Iya. Nah, Naila, menurut Naila, gimana perasaan mama ketika Naila itu nggak kabarin mama? Menurut perasaan Naila ini? Perasaan menurut saya kalau mama nggak ngabarin. Naila nggak kabarin ke mama kalau Naila keluar, gimana perasaan Naila? Sebenarnya saya karena mama tuh sering kayak gitu, jadi saya nggak mau ngabarin mama. Gara-gara Mama Naila tuh sering kayak ya jadi saya tuh nggak percaya gitu karena saya nggak dipercaya. Jadi saya malas juga ngabarin mama. kalau menurut ibu dari yang Naila lakukan, apa perasaan ibu seperti itu? Mungkin ya Bu, menurut saya dia tuh merasa tidak percaya Bu, karena mungkin saya sendiri terlalu berlebihan kepada anak saya Bu. Baik, di sini saya melihat ibu Naila itu sebenarnya memiliki rasa sayang dan rasa kepercayaan yang sangat besar. Cuma di sini sepertinya salah komunikasinya aja ya. Nah Naila, dari yang Naila lihat selama ini mama itu marah kalau Naila keluar itu menurut Naila apakah itu seperti Naila rasa dikekang atau rasa seperti apa nih? Iya Bu, kayak dikekang gitu, karena kan aku besar. Ya, aku juga mau kayak anak-anak lain main tadi cari gitu kan, mungkin aku pulang juga gitu. Kalau menurut dari ibu melihat itu, apakah ibu menilai Naila itu seperti anak yang membangkang atau seperti apa ibu? Mungkin ya Bu, satu kayak gitu sama si Naila itu itulah yang membuat Naila itu memakan. Tapi di sisi lain itu mungkin saya itu terlalu lebih fokus pada Naila saya sendiri aja Bu, karena jadinya Naila itu lebih apa ya Bu, lebih kayak membangkang kalau tidak percaya sama saya Bu. Karena mama ibu yang terlalu berlebihan, Iya. jadi membuat Naila itu takut untuk memberitahu ibu. Iya Bu. Sekarang saya itu mau mengajak ibu dan Naila untuk berbicara satu sama lain untuk komunikasi. Boleh dulu dari ibu atau dari Naila dulu? Baik Bu, dari saya aja dulu. Nah, ibu tuh sebenarnya sangat khawatir sama si Naila kalau Naila itu pulang larut malam, apalagi sampai jam 11 malam. Nah, Naila tuh anak cewek tidak boleh loh pulang larut malam kayak gitu. Ibu tuh takut ada sesuatu sama Naila, apalagi zaman sekarang tuh pergaulannya tuh sangat bahaya loh Nak. Oke, sekarang boleh giliran Naila. Ya, maaf aku ya, karena mungkin aku tuh terlalu merasa ditekan, jadi aku merasa udah terlalu besar, jadi aku menganggap itu tuh tekanan dari mama. Nah, sekarang kalau dari Naila dulu nih, apa yang kedepannya yang bakal Naila lakuin nih supaya mama itu nggak marah-marah dan mama nggak ngekang Naila? Aku kalau misalnya ngalamin, aku ngabarin mama, aku tuh lagi jam segini, aku
hati-hati ya ke depannya supaya tidak terjadinya pertengkaran lagi dalam keluarga ibu. Nah, di sini sebenarnya permasalahannya cuma kecil, cuma seperti kurangnya komunikasi saja antara ibu dan Naila. Naila di sini merasa tidak dipercayai dan Naila melanggar aturan itu. Nah, kalau dari ibu merasa Naila itu terlalu membangkang gitu. Iya, Bu. Baik, di sini saya melihat bahwa dalam keluarga ibu ini sebenarnya ada rasa sayang yang sangat besar sekali bagi itu dari ibu ataupun dari Naila. Namun rasa sayang ini sebenarnya tertutup itu karena seperti kekhawatiran, seperti rasa tidak percaya dan rasa membangkang bagi ibu. Nah, dan saya di sini mengapresiasi tentunya bagi ibu dan Dinda sudah mau jujur dan sudah mau terbuka satu sama lain ya ibu. Iya ibu ya. Nah baik ibu dan Dinda setelah ibu dan Kaila ya. Iya. Baik ibu dan Kaila setelah ibu berpelukan dan mengungkapkan isi hati satu sama lain, apa perasaan ibu dan Kaila saat ini? Perasaan saya ya Bu, lebih tenang ketika apa yang saya rasakan belakangan ini tuh tersuarakan ketika saya bercerita sama ibu, dan dari penjelasan yang diberikan saya tuh mendapatkan informasi dan dukungan agar saya tidak terlalu membangkang anak saya Bu, karena berlebihan. Ya, wajar sebagai orang tua itu kita tuh takut hal-hal yang terjadi kepada anak kita Bu, tapi di sisi lain kita tuh harus menempatkan posisinya tuh jangan terlalu berlebihan kepada anak dan harus menjelaskan dan mendengarkan apa yang ingin anak sampaikan terlebih dahulu. Tapi jadi di sisi lain saya tuh merasa alhamdulillah perasaan saya merasa lega dan sedikit nyaman karena sudah bercerita sama ibu. Yang baik. Dan kalau dari Naila apa perasaannya setelah mengungkapkan isi hati sama ibu Naila? Ini Bu, karena saya tahu kalau mama tuh nelfon gitu bukan marah aja cuma, tapi karena mama tuh khawatir juga gitu. Dan Naila, tentunya Naila suatu hari besok pasti Naila juga akan merasakan menjadi seorang ibu. Bagaimana rasanya khawatir ketika anak-anak itu sudah jam 10 dan 11 malam tidak berada di rumah. Tentunya Naila akan merasakan seperti itu ya Naila. Nah untuk Naila, semoga kedepannya Naila itu bisa lebih sering mengabari mama lah supaya mama ini tidak khawatir. Dan untuk ibu, boleh ibu itu lebih memberikan sedikit rasa kepercayaan kepada Naila, kasih kepercayaan kepada Naila bahwa Naila itu tidak akan macam-macam di luar seperti itu ya ibu. Nah, dari konseling yang sudah kita jalani selama beberapa waktu ini, apa perasaan ibu dan Naila setelah konseling? Ya, bagaimana juga tenang dulu. Nah, untuk ibu dan Naila, apakah ada yang ingin ibu sampaikan lagi dalam konseling hari ini? Terima kasih. Saya juga mau mengucapkan terima kasih ya kepada ibu dan Naila karena ibu dan Naila di sini sudah bersedia ingin berbagi cerita sama saya dan tentunya sudah percaya sama saya untuk bercerita ya ibu dan Naila. Nah, berarti cukup untuk sesi konseling pada hari ini. Iya, cukup Bu.